Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kenolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Pujian syukur kami persembahkan bagimu Tuhan, atas segala berkat yang kami terima sepanjang hari ini hingga malam ini. Engkau menyediakan segala kebutuhan kami, dan Engkau menyertai kami. Biarlah malam ini juga kami bersama-sama dengan Engkau, berkati firman-Mu, menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita malam ini, sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab karena mereka tidak mengerti kebenaran Allah, dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah sebuah keinginan dari Paulus tentang bangsanya, bangsa Yahudi. Kalau kita baca surat-surat Paulus, khususnya di surat Roma, kita harus akui bahwa Yesus datang dari bangsa Yahudi. Tetapi bangsa Yahudi sendiri menolak Yesus. Dan ini yang menjadi paradoks bagi Paulus. Bagaimana mungkin bangsa yang telah dipilih oleh Allah dipersiapkan untuk menjadi prototipe orang yang mengenal Allah yang hidup, justru menolak kedatangan Yesus yang adalah anak Allah. Karena itu bagi Paulus ada sebuah kerinduan dan keinginan agar bangsanya, bangsa Yahudi, harus diselamatkan sebagaimana bangsa di seluruh dunia melalui kedatangan Yesus. Yang menjadi pergumulan bagi Paulus adalah sebenarnya bangsa Yahudi, orang Israel mengenal Allah, tetapi dalam sejarah perkembangan Allah itu mereka bentuk dan mereka buat seperti keinginan mereka. Kalau Allah memberikan hukum-hukumnya, Tauratnya, mereka membuat aturan-aturan, membuat berbagai hal-hal yang menyangkut dengan Taurat itu. Sehingga bagaimana untuk melakukan Taurat itu menjadi kabur dan menjadi hanya seturut dengan kepentingan. Karena itu Paulus berkata, memang mereka mengenal Allah, tetapi tidak mengenal kebenaran Allah. Dan mereka membuat kebenaran sendiri seturut kehendak mereka. Inilah persoalan yang sangat serius dalam bentuk orang-orang sekarang ini. Banyak orang yang memahami agama, melegitimasi agama menjadi kebenaran, tetapi bukan kebenaran dari Tuhan, tetapi ditentukan oleh pemikiran sendiri, kepentingan sendiri, dan kebenaran yang mereka inginkan. Sering agama dipakai untuk melegitimasi kebenaran-kebenaran yang mereka tentukan seturut dengan apa yang mereka inginkan. Dan ini dilakukan oleh para tokoh-tokoh agama di tengah-tengah orang Yahudi, seperti Farisi dan Saduse, ahli-ahli Taurat. Mereka membuat rumusan-rumusan, aturan-aturan, petunjuk pelaksanaan, syarat-syarat yang berbagai hal. Bagaimana melakukan aturan-aturan itu, hukum Taurat itu. Tetapi pada sisi lain ini membuat orang menjadi sangat susah untuk melakukannya.
karena begitu ketat dan begitu serius. Secara keagamaan kita harus akui orang Yahudi begitu ketat, taat dan setia. Tetapi dilakukan hanya sebatas lahiriah, hanya sebatas untuk syarat-syarat dan aturan-aturan. Akibatnya pelaksanaan mereka hanya untuk melaksanakan, hanya untuk mengikuti aturan. Dan pada sisi lain, ini menjadi beban, dilakukan tanpa makna, tanpa arti. Karena itulah Paulus menginginkan, dia menginginkan bahwa orang-orang Yahudi yang adalah bangsa pilihan Allah juga harus diselamatkan. Dan dia datang ke tengah-tengah orang Yahudi, sebagaimana dia sendiri berkata bahwa dia adalah rasul bagi orang-orang yang di luar orang-orang Israel, tetapi juga bagi orang Israel dan orang-orang Yahudi. Keinginannya adalah agar orang-orang Yahudi untuk hari-hari berikutnya, agar orang-orang yang tidak mengerti kebenaran Allah harus tunduk dan taat kepada kebenaran yang Tuhan telah tentukan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, inilah yang perlu dipertimbangkan pada belakangan ini. Betapa banyak orang melakukan dan membentuk agama hanya seturut dengan agama mereka, dengan menonjolkan satu pihak. Ada yang melakukan, ada yang menentukan, dan ada yang mengatakan bahwa untuk melakukan apa yang seperti dilakukan oleh firman Tuhan harus seturut dengan apa yang mereka tentukan. Contoh sederhana, keselamatan sering diperoleh dengan amal perbuatan. Dengan demikian, anugerah menjadi tidak berarti. Padahal, keselamatan itu sebenarnya adalah anugerah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Itu tidak bisa diperoleh dengan perbuatan, keinginan, kebaikan, dan usaha sendiri. Tetapi karena Allah lebih dulu datang, membebaskan, mengampuni, merehabilitasi semua orang. Dan dengan demikian, kita menjadi berhak untuk memperoleh keselamatan itu. Pada sisi lain, ada peraturan-peraturan agama yang begitu ketat dengan syarat-syarat, karena dengan demikian bisa mereka pikir adalah melakukan apa yang diperintahkan agama. Seperti cara-cara asketis, puasa, menyiksa diri, dan lain-lain. Dan ini dilakukan oleh agama-agama dalam sejarah-sejarah perkembangan gereja pada awal-awal gereja. Bagaimana gereja-gereja atau orang-orang yang mengenal Tuhan, menurut mereka harus menundukkan segalanya, menaklukkan segalanya, dan harus menyiksa diri. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa asketis. Di satu sisi ada orang yang berkata bahwa menjadi orang percaya harus menjadi orang yang sangat luar biasa secara rohani. Oleh karena itu, dalam bentuk kehidupan sehari-hari, mereka terbatas, tidak bergaul dengan dunia, mereka terkurung dengan kemampuan mereka sendiri, dengan pemikiran mereka sendiri. Dan inilah yang diperbaiki oleh Martin Luther. Ketika seseorang bisa menguasai diri sendiri, menguasai keinginan, menguasai daging, sementara dia tidak berarti bagi orang lain, apa artinya kehidupan? Martin Luther keluar dari biara dengan berkata bahwa biara tidak mempunyai dampak yang baik terhadap orang-orang di sekitarnya. Secara rohani, secara agama, orang-orang di biara itu sangat luar biasa, kudus dan suci, tidak bernoda. Tetapi itu tidak punya manfaat bagi orang lain. Lalu Martin Luther berkata, biarlah dunia kita buat menjadi biara, agar semua orang memperoleh keselamatan. Dan itu yang dilakukan melalui reformasi, bahwa dunia ini tempat kita untuk berkarya. Kehidupan biara dipindahkan ke tengah dunia. Biarlah orang-orang yang berada di luar biara itu menikmati, berperilaku, dan sama seperti orang-orang di biara. Karena itu saudara-saudara, itulah yang dikatakan oleh Paulus
dalam renungan kita hari ini. Bagaimana dia luar biasa berkata, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Kebenaran Allah sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes 4, bahwa semua orang yang tidak mengaku Yesus adalah anak Allah adalah antikristus. Mengaku anak Allah dalam arti bahwa dia telah datang untuk mengampuni, untuk membebaskan, untuk mengalahkan kejahatan, untuk mengalahkan dunia. Karena itu orang-orang percaya harus mampu mengalahkan dunia, mengalahkan kejahatan. Itulah yang disebut oleh Paulus di Roma 12 ayat 21. Jangan kalah karena kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan baik. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam ini, untuk firman-Mu, untuk damai sejahtera yang setiap saat kami terima. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa berada di tengah-tengah kehidupan kami, agar dunia ini menjadi tempat sukacita dan penuh dengan kegembiraan di dalam Kristus. Kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.